Hadirin yang terhormat, Anda kembali lagi di Tech Conference 2023. Masih bersama saya, Syafina Nasyar dalam tema Collaboration for Innovation. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita memasuki sesi presentasi startup. Jadi langsung saja kita mulai tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita akan dengarkan gagasan, inovasi, serta pandangan dari masing-masing startup. Kita mulai dari startup pertama. Dari Komunal yang akan dipersembahkan oleh Bu Vera Rosana selaku Head of Marketing Komunal. Kepada Bu Vera kami persilahkan. Selamat malam, kenalkan saya Vera Rosana, Head of Marketing Komunal. Tanpa berlama-lama saya akan mulai. Komunal itu apa sih? Komunal ini kami menyebut diri kami ini sebagai Neo Rural Bank Pioneer. Neo Rural Bank Pioneer ini sebenarnya apa? Neo Rural Bank ini maksudnya adalah bank perekonomian rakyat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini digerakkan perekonomiannya oleh UMKM. Namun UMKM ini masih mengalami kesulitan dalam hal financing. 60% dari UMKM ini terletak di kota tier 2 dan tier 3. Sementara digital banking, fintech itu semua ada di tier 1. Sehingga apa yang terkumpul di kota besar belum tersalurkan secara maksimal ke daerah-daerah. Bank BPR ini dianggap sebagai mitra yang bisa berada dekat dengan UMKM di daerah-daerah ini karena mereka memiliki kehadiran fisik yang dianggap terpercaya oleh para UMKM ini. Sehingga Komunal bermitra dengan BPR ini melakukan kolaborasi untuk inovasi dan menciptakan dua platform yang sekarang menjadi produk kami yaitu Komunal P2P dan Deposito BPR by Komunal. Mungkin kalau P2P udah sering dengar ya, banyak sekali startup yang bergerak di bidang P2P. Tapi yang ingin saya tekankan di sini yang mau saya ceritakan adalah Deposito BPR by Komunal. Kenapa? Karena kami Deposito BPR by Komunal ini merupakan aplikasi marketplace produk-produk deposito BPR dari Bank BPR seluruh Indonesia yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kalau merujuk dari yang tadi Pak Menteri sampaikan mengenai kesehatan, maka kita bisa bilang berinvestasi di deposito BPR by Komunal ini adalah investasi yang menyehatkan karena tidak membuat jantung atau stres karena grafiknya selalu hijau, selalu naik. Dalam arti kalau misalkan kita menyimpan di deposito, kita sudah pasti tahu tidak mungkin ada yang namanya fluktuasi naik atau turun. Nah, demikian juga dengan di deposito BPR by Komunal ini, produk-produk deposito BPR ini selalu akan memberikan keuntungannya maksimal hingga 6,75% yang tentunya lebih besar daripada bank umum. Nah, yang menariknya lagi, kalau misalkan kita masuk ke satu aplikasi perbankan, kita cuma bisa menemukan satu produk dari bank tersebut. Tapi di deposito BPR by Komunal ini kita bisa menemukan produk deposito dari 300 bank BPR dari seluruh Indonesia. Kalau misalkan biasanya kita menyimpan di deposito di BPR, maka kita harus datang sendiri secara langsung ke bank BPR tersebut dan melakukan pendaftaran di masing-masing bank. Dengan aplikasi kami, maka dengan sekali daftar maka deposito dari manapun di Indonesia bisa menyimpan ke 300 bank tersebut. Dengan begini dana yang tadinya terkumpul di tier 1 bisa tersalurkan dengan baik ke kota tier 2 dan tier 3. Sehingga apa yang kami lakukan ini merupakan partnership yang tidak hanya membangun dan menguntungkan untuk diri kami saja, tapi juga menghidupkan perekonomian daerah karena BPR-BPR yang ada di seluruh Indonesia itu kami hidupkan juga. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Itu dia tadi kita telah dengarkan ya presentasi singkat. Mungkin nanti jika ada pertanyaan yang lebih lanjut ingin ditanyakan kepada Ibu Vera, kami persilakan di akhir acara. Karena nanti di akhir acara setelah penutupan kami persilakan juga untuk networking satu sama lain. Kita masuk lagi ke presentasi kedua yang akan disampaikan dari Kozwa oleh Dikri Parent selaku CEO. Kepada Pak Dikri kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Dikri dari Kaswa. Apa itu Kaswa? Kaswa itu platform fintech peer-to-peer lending syariah.
Nah, tadi ada Pak Menkes, sebenarnya kita juga ingin menawarkan solusi kesehatan, yaitu kesehatan kedua user kita, yaitu UMKM dan juga masyarakat yang kelebihan dana. Kenapa? Karena kesehatannya itu di bidang pendanaan ya. Jadi kalau kurang pendanaan juga untuk UMKM juga masalah untuk kesehatan bisnisnya gitu kan. Dan masyarakat yang kelebihan dana itu juga masalah karena dananya tidak produktif, jadi tidak sehat juga dananya. Sehingga Kaswa sendiri sebenarnya hadir di tahun 2018 ya, kita terlicense OJK dan DSN MUI karena kita full fledged syariah itu mempertemukan UMKM ya yang mempunyai permasalahan pendanaan untuk proyek-proyeknya dengan masyarakat yang punya kelebihan dana yang ingin menginvestasikan gitu kan atau menaruh atau mengikuti proyek-proyek di UMKM tersebut. Kita udah membantu ratusan UMKM dan ribuan pendana udah bergabung di platform kami sehingga harapannya ke depannya makin banyak usaha ya yang kita bantu di sektor real gitu kan berjalan dan juga kita bisa jadi alternatif untuk masyarakat menaruh dananya berproduktif dan menghasilkan return yang ya lumayan lah ya gitu kan di angka di kita sekitar sampai dengan 18% per tahun karena memang kita langsung ke UMKM dan proyek sektorial seperti itu. Berikut sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dikri. Nanti juga kita akan berdiskusi ya di sesi berikutnya. Selanjutnya tanpa mengulur waktu terlalu lama, langsung saja saya akan mengundang Asaren yang akan disampaikan oleh Dr. Meryl J. selaku Clinical and Scientific Lead. Halo, terima kasih, silahkan. Halo. Oke. Assalamualaikum, selamat malam, good evening, ladies and gentlemen. Imagine a world where technology not only, saya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Imagine a world where technology not only revolutionizes our lives, but also safeguards our health. Tonight, I have the privilege of introducing you to a company that is making this vision a reality, Asaren. My name is Dr. Meryl Coleman, lebih sering dipanggil Dr. Mimi. And I stand before you with genuine excitement and pride to share the incredible journey of Asaren, a journey that is shaping the future of health and well-being in Southeast Asia and beyond. As the leading health tech company in Southeast Asia, Asaren is transformative in our approach towards what it means to be healthy. What started as a DNA testing company has since evolved to a powerful clinical tool, allowing insight to offer treatment planning to our patients before they get sick, to empower our patients to live healthy lives and to take their health into their own hands. We are also building what promises to be the largest digital biobank not only in Indonesia but in the region. This novel wave of research, drug development, and healthcare system optimization is gaining momentum. And I'm proud to be a part of these efforts together with Asaren to ensure that this part of the world does not get left behind. Our president, Pak Jokowi, he is currently in Africa as Indonesia is considering to join BRICS, to be a part of BRICS. And I also saw on my GoTo network, which is CNBC, bahwa Indonesia mau bergabung dalam OECD. This is relevant because it is further evidence that Indonesia is now on the world stage. As well, it should be. We are a diverse population, truly a melting pot of human genetic ancestry. And certainly our DNA, the DNA of everyone in this room, is more representative of what the majority of the world's DNA looks like. And yet we are grossly underrepresented in virtually every biobank, a deterrent from the advancement of health research and equitable, sustainable, and globally relevant biomedical innovation. I was so pleased to be speaking here in front of Pak Budi. I'm sad to see that he left, because he's taken such a strong stance on preventive healthcare, and that's so important in Indonesia. Jadi kita tidak harus menunggu sakit baru berobat. Kami berobat sehat untuk mencegah supaya tidak sakit. Earlier he said we wait until our cholesterol is high and then we give treatment. Or
kita nunggu ada pemeriksaan radiologi jelek baru ada intervensi. Sekarang udah enggak kayak gitu lagi. This is the future of medicine. We can see someone's health profile on a cellular level. We can envision the blueprint of their health track and plan for a better future. Jadi Pak Budi dan teman-teman semua tidak harap hidup sampai umur 72 lagi, tapi kita berharap bisa sampai 100 tahun dan lebih. Amin. Together we will lead the wave on this new age of medicine with a strong focus on primary prevention, very early detection and intervention, precision targeted therapeutics. Terima kasih untuk waktunya semuanya. I look forward to working together with you on this common goal. Terima kasih banyak Dr. Meryl J dari ASAREN, dan tadi kita sudah dengarkan ya presentasi singkat short brief dari Komunal, Koswa dan juga ASAREN. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan juga optimis tentunya untuk melihat perkembangan lebih lanjut, dan diharapkan juga akan terjalin kerjasama setelah pertemuan ini. Di sesi selanjutnya kita masih akan menghadirkan satu diskusi lagi, jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian jangan kemana-mana karena Tech Conference 2023 Collaboration for Innovation akan kembali sesaat lagi.